Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Gantantoro dengan NIM 10301230031 dari kelas CF47 gabungan 03 akan coba mempresentasikan tugas CLO untuk tugas membuat suatu infografis tentang apa itu manajemen proyek, karakteristik dari proyek atau perbedaan dari proyek dengan profesional, jenis-jenis proyek, prosesnya bagaimana, sertifikasi yang diambil apa, dan toolsnya. Oke, mungkin langsung mulai saja. Yang pertama, apa sih itu manajemen proyek TIK? Nah, manajemen proyek TIK atau TIK ini singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi, itu adalah suatu penerapan pengetahuan dan keahlian untuk mencapai suatu tujuan proyek tersebut. Nah, sekaligus penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang pastinya dibatasi oleh suatu ruang lingkup, waktu, dan biaya. Nah, lalu masuk ke dalam karakteristik proyek, yang dimana biasanya proyek itu sering dibedakan atau sering disandingkan dengan eh, operasional juga. Jadi, mari kita bedah apa itu apa itu perbedaan atau karakter dari proyek dan operasional. Yang pertama, jelas di sini proyek itu mempunyai tujuan spesifik atau unik biasanya ya. Karena kita misalkan ada proyek pembangunan kereta cepat, kereta listrik dan lain-lain. Lalu proyek itu bersifat sementara, nggak terus-terusan sampai berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun, artinya tidak konstan. Itu sementara. Lalu dia fokusnya tuh ke inovasi, jadi mengembangkan suatu inovasi misalkan tadi membuat kereta listrik, membuat mungkin pesawat terbang yang punya apa sih daya terbang 100 tahun atau gimana. Itu dia fokus inovasi yang baru atau gitu lah. Lalu dirancang oleh tim khusus biasanya, di mana khusus ini maksudnya kayak ya tadi semua orang yang mengerjakan di suatu proyek ini mempunyai, biasanya mempunyai keahlian atau pengetahuan yang memang udah mumpuni untuk mengerjakan suatu proyek yang dikendalikan karena setiap proyek kan beda-beda dan pastinya membutuhkan orang yang berahli. Lalu bisa berubah-ubah. Nah, berubah-ubah ini maksudnya adalah misalkan dalam suatu periode, dalam suatu pengerjaan ada suatu kendala misalkan tiba-tiba gempa tempat yang kita kerjain maka ya kita harus stop atau mungkin kita punya solusi lain atau tiba-tiba misalkan dari tempat yang kita kerjain itu misalkan tidak bisa dibongkar atau ada batu di tanahnya atau gimana itu akan berubah waktunya mungkin bisa lebih lama gitu gitu. Nah, jadi memang bisa berubah-ubah untuk proyek ini. Lalu yang keenam itu ada sumber daya yang terbatas seperti tadi suatu manajemen proyek itu biasanya dibatasi oleh ruang lingkup, waktu, dan biaya. Jadi memang kayak misalkan ke satu proyek ini, ketika proyek berjalan pasti proyek tersebut ada maksimal itu selesainya kapan gitu. Ada 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun, setahun, tergantung proyeknya gimana. Nah, perbedaannya ini sama operasional. Operasional itu seperti apa ya, proses yang punya tujuan tuh mempertahankan biasanya. Misalkan kayak saya mau manage operasional keuangan saya, kayak di mana biar saya itu nggak keluar tuh duit tuh banyak gitu, dia bisa maintenance atau mungkin melihat pengeluaran tuh bagaimana. Jadi mempertahankan sesuatu lah, jangan sampai hal tersebut tuh hilang atau mungkin membludak di suatu keadaan atau suatu kondisi gitu. Lalu selanjutnya ada berkelanjutan di mana operasional ini memang berkelanjutan. Misalkan ada suatu operasional apa, misalkan saya membuat operasional manajemen keuangan. Jadi yang berkelanjutan maksudnya ketika nanti saya mungkin ada gaji nambah atau mau pengeluaran nambah, pasti berkelanjutan juga kan. Nambah lagi pengeluarannya gimana, settingnya nanti gimana, operasionalnya dan lain-lain. Tergantung dari sumber dayanya atau mungkin apa yang kita butuhkan gitu. Lalu untuk ketiga itu fokus efisiensi, beda dengan proyek tadi inovasi, nah sekarang efisiensi. Nah, tadi sesuai analogi di awal di mana ketika saya misalnya membuat manajemen keuangan, itu kan efisiensi biar keuangan saya itu terjaga gitu, teratur dan termonitoring dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya ada dirancang tim tetap. Nah, maksudnya tuh tim tetap ini kan kalau di proyek kan tim khusus ya. Nah, tim tetap ini maksudnya biasanya orangnya ketika udah ada operasional, misalkan ada operasional berjalan misalnya 5 tahun. Ketika misalkan dia ada apa ya ada update pasti orangnya itu lagi dan orangnya tuh jarang berubah karena ini apa manajemen operasional yang udah dikerja karena kan ini kan fokusnya berkelanjutan dan stabil gitu ya. So di ciri nomor 5 stabil itu ya mau nggak mau orang yang mengajar itu harus sama terus biar nggak ada pergantian apa ya pergantian pergantian ide atau mungkin pergantian teknis jadi orang yang mengajarkan ya orang yang udah paham udah pasti tahu gitu.
Jadi nggak ada kayak nanti lama harus sharing session knowledge dan lain. Beda dengan proyek yang ada tujuannya dan ada berapa pemberhentiannya kapan gitu. Selanjutnya ada ini stabil tadi udah ya, dan sumber daya yang konstan. Maksudnya adalah tidak seperti karakteristik proyek di mana sumber daya operasional itu tak terbatas atau bukan tak terbatas tapi konstan. Misalkan saya ada gaji 3 juta ya udah 3 juta 3 juta 3 juta 3 juta gitu. Nanti apa yang kita butuhkan itu memang konstan gitu segitu 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 karena udah dikalkulasi kecuali memang ada perubahan yang misalkan ada di upgrade apa gitu itu bisa berubah. Tidak seperti proyek itu pasti dibatas ya. Kalau ini bisa konstan dan ketika berubah pun ya nanti berubahnya segitu-gitu aja. Enggak berubahnya itu enggak sehari dua hari gitu loh. Pasti ada kayak sudah berapa tahun berubah karena ada konsumen yang lebih banyak atau gimana gitu. Oke, dari kredit kita udah bahas masuk ke jenis dari suatu jenis-jenis dari suatu manajemen praktek. Kak. Ada apa sih? Di sini saya membuat tiga, yaitu ada fungsional, matrix, dan proaktif. Maksudnya tuh apa sih? Nah, fungsional itu maksudnya ada biasanya tuh manajemennya tuh di bagian kayak struktur departemen, misalkan teknologi informasi, keuangan gitu, yang itu perusahaan-perusahaan kantoran biasanya gitu ya. Yang kedua ini biasanya di dalam proyek apa ya, praktek ini yang fungsional itu pekerjanya itu melapor ke manajemen fungsionalnya atau ya maksudnya langsung melapor gitu ketika ada suatu hal yang teknis yang dilakukan langsung lapor gitu-gitu. Nah, dan nomor tiga itu fokus ke pengerjaan yang lebih rutin. Jadi kayak misalkan udah ada template bahwa kalian tuh harus ngerjain ini setiap harinya. Pasti kayak gitu terus fungsional terus berfungsi secara terus menerus gitu. Makanya di sana juga infografis seperti ini fungsi roda yang akan berjalan terus menerus ya. Karena rutin kayak gitu terus kan. Ya itu makanya saya samakan dengan infografisnya gitu. Lalu matriks, nah, gabungan fungsional dan proyek. Nah, maksudnya ini harusnya akan nomor tiga ya. Jadi gabungan, mungkin saya akan nomor proyek dulu. Fokus penuh di proyek ini adalah fokus penuh dari proyek. Maksudnya adalah fokus ke dalam si proyeknya tuh mau ngapain gitu. Kayak ini kan ada suatu building ya, nge-build suatu apartemen atau mungkin bangunan. Nah, dia fokus ke dalam proyek itu gitu. Dan kedua, manajer proyek punya wewenang penuh, di mana biasanya ada mandor atau mungkin kayak kalau kita dalam suatu IT itu ada PM, itu megang secara penuh wewenangnya gini, misalkan dia tuh mau kayak gimana, ngobrol harus pakai semen apa, pakai besi apa, pakai struktur apa, dan lain-lain gitu. Lalu cocok untuk proyek kompleks dan berdurasi terbatas. Nah, kayak gini kompleksnya maksudnya kayak detail. Misalkan bikin perusahaan, tempat bangunan perusahaan, restoran, toko dan lain-lain pasti kompleks dan durasinya terbatas juga proyektif karena tadi dan apalagi dia fokus penuh proyek jadi makanya dia berasa terbatas juga karena benar-benar fokus ke dalam hal situnya. Nah, matrix ini tadi gabungan dari ini ada kayak rutinnya juga, ada manajemen, ada pasti warna juga, kompleks juga. Nah, ini gabungan. Mana tim punya dua atasan, ada manajer si fungsionalnya yang mana fokus pengerjaan, dan ada untuk proyeknya yang lebih skala lebih atas. Mana fungsi ini bekerja di lapangan misalkan proyek ini manajemen si fungsi-fungsi ini gitu. Mana dia tuh lebih fleksibel dan efisien untuk sumber daya karena gabung dua kan. Jadi ada yang fokus ke itu, ada juga fokus yang terbatasnya gitu. Oke, selanjutnya ada proses dalam suatu manajemen praktek ya. Yang pertama di sini ada inisiasi atau initiation, di mana kita ngawal bahas dulu nih tujuan proyek kita tuh apa sih yang mau dibangun gitu. Lalu ada masalahnya apa, identifikasi, dan tentukan stakeholder yang terlibat tuh apa. Nah, stakeholder ini maksudnya kayak orang-orang yang terlibat tuh gimana, orang-orang yang berkepentingan tuh gimana. Kayak misalkan saya mau buat lapor lapor polisi gitu. Berarti kan stakeholder ada polisi, mungkin negara juga, dan hukum-hukum gitu. Kedua ada planning di mana ketika udah tahu definisi proyeknya apa, masalahnya apa, baru bahas kita planning untuk pengerjaan gimana. Ini ada pembuatan rencana proyek, tetapkan anggarannya gimana, dasarnya, tentukan peran dan tanggung jawab. Jadi semua planning ini timbul karena karena masalah yang udah dibuat. Misalkan saya udah ada masalah atau tujuan proyek itu saya ingin beraplikasi lapor ke polisi gitu. Oke, berarti aplikasinya ini buat dibikin berapa hari atau berapa bulan, duitnya berapa, uangnya berapa, terus siapa yang tanggung jawab, PIC-nya siapa gitu-gitu. Yang ketiga ada eksekusi ya, karena udah ada planning, ya pasti langsung eksekusi. Karena eksekusi ini biasanya ada untuk alokasi sumber daya, langsung membangun produknya mesti coding atau mungkin ngecat atau mungkin apa gitu ya. Terus perbaiki masalah saat muncul. Jadi kayak misalkan tiba-tiba kita ada satu fase nih, suatu fase lagi eksekusi,
oh ternyata ada bug. Nah, kita langsung fokus di situ, langsung dibenerin, di fix gitu. Yang keempat ada monitoring, acak upaya dan biaya, pantau kemajuan proyek, dan pastikan kepatuhan terhadap rencana. Maksudnya itu adalah ketika lagi ada eksekusi ini, udah selesai atau mungkin lagi fase eksekusi, ada monitoring, ada suatu tadi manajer proyeknya itu akan monitoring, lacak upaya, maksudnya apakah yang dipakai itu benar biayanya, terus juga apakah benar-benar maju atau mungkin maksudnya suatu fase tuh berjalan atau enggak, atau jangan malah tiba fokus di satu titik doang. Harusnya kan setiap fase kan berjalan atau satu proses kan berjalan kan. Nah, ini dipantau tuh pastikan kepatuhan terhadap rencana. Misal rencana bilang A, A, D, C dan yang dieksekusi harus A, D, C, jangan sampai malah B, C, Z, A gitu. Itu kan salah gitu ya. Yang lain adalah closing atau close, di mana kita tinjau nih kiriman dari proyek atau hasil proyek itu setuju atau enggak, terus mendokumentasikan pembelajaran proyek. Maksudnya dengan closing itu kayak udah, berarti dari semua itu udah selesai, dan kita closing apa aja sih yang kita dokumentasi, terus kita tinjau juga apa yang hasil dari ini, apa yang perlu diperbaiki dan lain-lain gitu, untuk bisa ngebikin proyek yang lebih bagus ke depannya. Gitu. Ya, selanjutnya ada sertifikasi yang dapat diambil untuk dan ini maksudnya bisa bergengsi juga dan bagus juga untuk kita mencari pekerjaan tentang menjadi manajemen proyek gitu ya, misalkan kayak project manager dan lain-lain gitu. Yang pertama ada dari ini Prince 2, yang dimana ini suatu website yang bagus banget ya, yang memang fokus di suatu manajemen proyek. Ada foundation atau bagian awalnya, lalu ada plus 2 manajemen project manajemen, plus 2 7 fraksional, biasanya lebih untuk ke orang yang benar-benar praktisi yang lebih expert lagi. Nah, ini bisa ngambil yang kedua. Ini juga ada dari PMI ACP yang mana ini project manager untuk yang lebih advance, dan ini yang basic juga. Ini kayak misalnya ini kayak foundation, ini yang lebih expertnya ini kayak gini. Ada Komtia juga dari Komtia, yang dimana ini tuh sama juga tadi Project Plus ini maksudnya adalah untuk orang yang manajemen proyek seperti project manager, Scrum gitu-gitu ya. Nah, ini ada kalau misalkan kita fokus ke manajemen proyek yang berbasis Scrum atau mungkin Agile, untuk kita ambil ini ada namanya dari Project Management Institution, yaitu PMI juga sama kayak di ini Institution. Nah, ini fokus ke Scrum Masternya, disiplin Agile itu gimana? Fokus dia udah paham belum gitu. Oke, selanjutnya ada dari ini Scrum Agile CSM Certificate. Dia salah satu juga dari Google juga yang ngembangin. Ini juga ada lagi Project Management Certificate juga dari Google juga, yang mana kan Google juga satu top global company yang bagus banget ya. Jadi kalau kita dapetin sertifikasi ini bagus banget kalau kita dapetin gitu. Oke, untuk tools-toolsnya dalam suatu manajemen proyek itu apa aja sih? Dari yang saya coba riset dan dari materi juga ada kayak misalkan Trello, Microsoft Management atau Microsoft Suite, Project Management ya ini Notion, ada Asana, ClickUp, Jira, Zoho, Sporo, Monday, dan lain-lain gitu. Sebenarnya kadang kalau misal kita benar-benar awam banget atau free gitu ya, itu bisa juga bisa pakai kayak Google Sheet juga bisa, kadang ada pakai Google Sheet cuma memang kurang profesional aja dan kurang bagus juga, kurang fleksibel. Ya biasanya untuk kayak agile gitu bisa pakai Jira atau Trello, biasanya nanti dalam suatu backlog atau suatu sprint kita akan dibikin ada Monday untuk manajemen timelinenya gitu-gitu lah. Jadi toolsnya banyak banget yang kita bisa explore dan kita pelajari di suatu tools yang ada di sini atau mungkin di internet lainnya. Yang terakhir ada referensi di sini, saya referensi dari pertama ada Instagram Telkom Surabaya, kebetulan pernah memposting tentang manajemen proyek TIK. Lalu ada ini dari materi informasi teknologi project manager chapter 1 dan 2. Terus ada dari blog kontak.com, lalu ada Coursera, lalu ada PMI yang certification tadi. Gitu. Oke, mungkin dari saya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.